Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi berkenaan dengan olahraga. Olahraga merupakan sebuah kegiatan yang baik bagi kesehatan kita. Ada orang yang gemar berolahraga sepeda, ada orang yang gemar berolahraga main bola, atau berlari. Yang jelas kita harus bergerak, ya. Pada saat kita bergerak, otomatis tubuh kita, otot-otot di dalam tubuh kita itu menjadi kuat. Nah, tentu saja pada saat kita menjadi kuat, maka badan kita tentunya akan menjadi sehat. Jadi lakukanlah olahraga, bergerak sehingga badan kita menjadi sehat. Lakukan apa yang Anda sukai. Nah, pada saat kita berolahraga, itu kita melakukan sebuah gaya, ya. Gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Misalkan Anda mendorong sepeda. Dengan Anda melakukan itu, otomatis sepeda tersebut akan bergerak. Nah, ada beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam itu jadi bergerak. Ya, di sini contohnya adalah kelereng yang awalnya diam, setelah Anda sentil, maka dia akan bergerak. Meja yang awalnya diam, setelah Anda dorong, maka meja tersebut akan bergerak. Kemudian, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Ya, misalkan kawan Anda menendang bola kepada Anda. Bola tersebut bergerak, kemudian Anda stop dengan menggunakan kaki Anda. Nah, otomatis dia akan menjadi diam. Jadi bola yang melaju kencang akan diam setelah ditangkap oleh Anda. Gaya menyebabkan benda berubah arah, ya. Misalkan Anda mengendarai sepeda. Nah, pada saat Anda bergerak ke kanan, kemudian Anda bisa rubah arahnya menjadi ke kiri. Nah, itulah sifat-sifat yang berkenaan dengan gaya. Berikutnya, yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi lebih cepat. Yang tadinya agak lambat menjadi lebih cepat. Coba saja Anda yang tadinya bersepeda pelan-pelan, kalau Anda kayuh lebih cepat lagi kaki Anda, maka otomatis sepeda tersebut akan semakin cepat. Dan yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Ya, contoh ya, kaleng minuman yang kosong akan penyok setelah diinjak. Jadi kaleng yang tadinya bagus, kalau Anda injak, Anda berikan gaya, maka dia akan menjadi penyok. Ya. Kemudian kalau misalkan Anda mengubah plastik, misalkan plastik itu berubah bentuk kalau misalkan kita tekan. Nah, itulah dampak dari gaya tersebut. Anda ingin coba buktikan, coba saja nanti di rumah. Anda mendorong meja yang tadinya diam, apa yang terjadi? Dia akan bergerak. Nah, itulah contoh kegiatan pada saat kita bergerak, kita akan memberikan gaya kepada benda yang kita ubah posisinya atau yang kita ubah bentuknya. Berikut adalah macam-macam gaya. Nah, ada beberapa macam gaya yang kita ketahui. Yang pertama, itu adalah gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya yang dilakukan oleh otot-otot dalam tubuh kita. Nah, misalkan pada saat kita menarik sesuatu atau pada saat Anda mendorong barang. Atau mungkin suatu saat ibu Anda menyuruh untuk mengangkat barang. Nah, kalau Anda di sekolah, guru membimbing Anda dalam melakukan olahraga. Nah, semua gerakan-gerakan tadi disebut sebagai gaya otot. Kemudian, gaya yang kedua, ada yang disebut sebagai gaya pegas. Nah, gaya pegas merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas. Mungkin kalau di rumah Anda sering menyebutnya sebagai per, nah, atau pegas. Nah, misalkan pada saat memanah,
karet akan melontarkan anak panah setelah karet yang Anda tarik dan dilepas. Nah, ini contohnya adalah gaya pegas. Nah, gaya pegas menyebabkan anak panah itu terlontar ke target yang Anda memang sedang bidik. Baik. Yang berikutnya, jenis gaya yang lain. Gaya yang ketiga yaitu gaya listrik statis. Ya. Jadi kekuatan benda yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya. Kita coba ya, buktikan adanya gaya listrik dengan melakukan percobaan. Ya, cobalah Anda gosokkan penggaris plastik pada rambut Anda. Ya, penggaris itu Anda gosokkan pada rambut Anda secara berulang-ulang, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Selanjutnya, penggaris tadi dekatkan dengan potongan kertas-kertas kecil. Misalkan Anda menggunakan potongan-potongan kertas ini dengan alat ini, ya, dengan alat ini. Ya. Nah, otomatis kertas kecil itu pada saat didekatkan kepada penggaris, maka akan menempel ke penggaris tersebut. Itulah yang disebut sebagai gaya listrik statis. Berikutnya, yang keempat, gaya magnet. Ya, jadi gaya magnet itu adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Tentunya Anda pernah mencoba di rumah, ya. Hanya benda yang mengandung unsur besi lah atau baja yang akan menempel pada magnet tersebut. Jadi kalau misalkan Anda mendekatkan benda tersebut kepada magnet, maka dia akan menempel. Nah, benda yang terbuat dari plastik, kertas, itu tidak akan tertarik dan menempel ke magnet. Oke. Kemudian berikutnya adalah gaya gravitasi. Ya, Anda bisa nyaman duduk, kemudian Anda bisa berdiri dan bergerak berjalan di muka bumi ini karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi disebut juga gaya tarik bumi. Ya, adalah kekuatan bumi untuk menarik benda-benda ke bawah. Jadi kalau tidak ada gaya gravitasi, otomatis Anda akan melayang atau terbang seperti yang Anda lihat pada saat orang berjalan-jalan di bulan. Gitu. Jika kita melemparkan bola ke atas, maka bola itu akan kembali ke bawah, akan jatuh ke bawah. Atau Anda melompat dari atas kursi, maka Anda akan jatuh ke bawah. Demikian juga buah yang ada di pohon. Ya, seperti yang Anda lihat di sini ada pohon apel. Maka jika rontok, buahnya itu akan jatuh ke bawah. Nah, hal ini terjadi karena gaya gravitasi bumi yang menyebabkan benda jatuh ke bawah. Itu gaya yang kelima. Kemudian, gaya yang keenam ada yang disebut sebagai gaya gesek. Gaya gesek timbul karena gesekan dua benda. Misalkan saat berlari, sepatu kita itu akan bergesekan dengan jalan, ya, sepatu kita akan bergeserkan dengan jalan sehingga kita akan berlari dengan aman. Nah, tetapi kalau sekiranya Anda tidak menggunakan sepatu, Anda tentunya bisa jatuh, ya, kalau sekiranya jalannya itu licin. Nah, ini gaya gesek. Baik, sebagai latihan, coba kita amati gambar ini. Gambar yang sebelah kiri, apa itu? Itu adalah gambar magnet. Pasti ada gaya magnet di sana. Sementara gambar yang di sebelah kanan itu pohon kelapa, buahnya jatuh ke bawah. Oke? Pasti Anda sudah bisa menebak bahwa ini yang disebut sebagai gaya gravitasi. Nah, itulah pembahasan kita terkait dengan beberapa macam gaya. Sekarang kita masuk ke kasus baru. Anda lihat ini. Apa ini? Orang bersepeda. Pada saat orang bersepeda, akan ada muncul beberapa gaya yang di sana. Yang pertama tentunya adalah gaya gravitasi, ya, sehingga mereka dapat menjalankan sepeda, menapak di tanah, jadi tidak melayang, gitu kan. Kemudian Anda lihat, pada saat sepeda berlaju kencang, tiba-tiba Anda tekan rem. Nah, gesekan karet rem dengan roda itu akan membuat sepeda tersebut berhenti. Nah, itulah yang disebut sebagai gaya gesekan.
tentunya senang ya kalau misalkan Anda setiap hari atau pada suatu waktu Anda ikut perlombaan sepeda ya. Nah, Anda harus tahu bahwa gesekan antara ban, sepeda dan jalan itu yang disebut juga dengan gaya gesek. Nah, bila dua benda saling bergesekan, maka antara kedua benda tersebut muncul gaya gesek. Nah, jadi gaya gesek itu merupakan gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bersentuhan. Nah, gaya gesek itu banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang manfaatnya positif, ya seperti tadi rem, ya. Kemudian ada juga yang bisa menimbulkan kecelakaan akibat gesekan. Tentunya gaya gesek itu juga tergantung kepada besarnya gesekan yang ditimbulkan oleh kedua benda yang bersentuhan tadi. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, gaya gesek bermanfaat, ya tadi saya bilang, namun juga merugikan. Nah, kita lihat apa saja yang bermanfaat. Nah, gaya gesek dapat membantu benda bergerak tanpa tergelincir. Ya, kita dapat bersepeda di jalan karena adanya gaya gesek antara ban dengan aspal sehingga sepeda bergerak tanpa tergelincir. Demikian juga kita dapat berjalan di lantai karena adanya gaya gesek antara sepatu atau sandal dengan lantai yang menyebabkan tidak tergelincir. Coba saja Anda jalan di lantai yang basah, becek, kemudian Anda tidak menggunakan sepatu, maka Anda akan sulit bergerak karena licin. Oke. Kemudian gaya gesek juga bisa menghentikan ya. Jadi bisa menghentikan benda yang sedang bergerak. Jadi semua kendaraan seperti sepeda motor, mobil itu semuanya dilengkapi dengan rem ya. Nah, apa yang terjadi jika kendaraan tidak memiliki rem? Maka kendaraan digunakan akan tidak dapat diperlambat sehingga akan bergerak terus. Apa dampaknya kalau di depannya ada halangan atau mungkin ada kendaraan lain Anda akan menabrak ya kendaraan tersebut. Nah, gesekan antara rem dengan pelek ya, jadi ada yang namanya pelek membuat laju kendaraan semakin lambat ketika direm hingga akhirnya dia bisa berhenti. Nah, tetapi ada juga gaya gesek yang merugikan. Misalkan yang pertama, menghambat gesekan. Nah, jadi gaya gesek menyebabkan benda yang bergerak akan terhambat gerakannya. Yang tadinya bergerak, dia akan perlahan-lahan melambat, bahkan akan berhenti. Ya, misalkan gesekan antara ban sepeda dengan jalan yang kasar. Ya, nah karena jalannya terlalu kasar, maka gesekannya besar, otomatis Anda tidak bisa bergerak dengan cepat. Ya, Anda harus mengayuhnya lebih kuat lagi, gitu. Kemudian yang kedua, gaya gesek akan membuat benda menjadi aus. Ya, misalkan ban mobil atau sepatu yang kita pakai dengan jalan mengakibatkan ban atau sepatu kita lama-lama menjadi aus. Pada saat dia menjadi aus, ya dampal sepatu itu bagian bawah akan menjadi licin. Ya, nah jadi gaya gesek menyebabkan benda-benda tersebut menjadi aus. Atau ban yang sering kita pakai untuk mengerem gitu ya, lama-lama bannya itu menjadi gundul. Nah, gundul itu disebut sebagai aus tadi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, gaya gesek dapat diperbesar dan diperkecil, disesuaikanlah dengan tujuan kita. Ya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperkecil gaya gesek. Yang pertama, dengan memberikan pelumas atau oli pada roda atau rantai, ya, untuk memperkecil gaya gesek tadi, sehingga berjalannya menjadi lancar. Kalau misalkan motor tidak diberi oli, dia akan bergeraknya susah karena gesekannya besar. Kita perkecil dengan cara dikasih pelumas. Kemudian, menggunakan kayu berbentuk bulat untuk mendorong benda yang berat seperti meja dan lemari agar gaya gesek diperkecil. Kalau Anda misalkan susah memindahkan lemari yang besar, maka Anda ambil segelondong kayu yang berbentuk seperti silinder. Ya, jadi bentuk silinder itu bentuknya seperti ini. Jadi dia bisa berputar. Anda taruh di bawah lemari itu, kemudian lemari itu perlahan-lahan kita dorong maka akan mudah bergerak karena di bawahnya seperti diberikan roda ya. Kemudian menggunakan pul pada sepatu pemain sepak bola untuk memperbesar gaya gesek sehingga pemain sepak bola tidak tergelincir. Makanya Anda lihat
Kalau Anda bermain sepak bola itu kan di rumput ya, jadi sepatunya itu tajam-tajam di bawahnya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memperbesar gaya gesek sehingga pada saat kita berlari itu akan lebih cepat dan tidak licin. Nah, itulah fungsi dari gaya gesek pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ini contoh ya, membuat alur pada ban sepeda motor ya. Nah, kita lihat di ban itu ada alur seperti ini. Kalau semakin sering direm, maka pelan-pelan akan aus, ya, akan hilang, ya, sehingga licin pada saat bergerak dan membuat mobil tergelincir. Nah, ini sepatu bola di bawahnya itu ada pool, ya, sehingga pada saat kita berlari itu akan lebih mudah menancap ke lapangan rumput. Nah, itulah yang disebut dengan gaya gesek tadi. Nah, di sini ada tugas bagaimana Anda bisa menggerakkan mobil mainan. Ya, misalkan Anda punya mobil mainan seperti ini, ya. Nah, langkahnya itu gini, gerakan mobil mainan di lantai keramik yang halus, kemudian gerakan mobil mainan tersebut di atas karpet. Selanjutnya Anda amati mana yang lebih cepat digerakkan di atas karpet atau digerakkan di atas lantai keramik yang halus. Nah, itu Anda amati langkah-langkah pada saat mempraktekkan gaya gesek tadi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ternyata gaya juga mempengaruhi gerak benda. Ya, tadi saya ungkapkan bahwa gaya mempengaruhi benda diam. Ya, contohnya orang mendorong meja yang tadinya diam menjadi berpindah tempat atau bergerak. Gaya mempengaruhi benda bergerak. Bola yang sedang menggelinding akan berubah arah jika ditendang ke arah sesuai dengan keinginan kita. Jadi, dengan adanya gaya, kita bisa merubah arah benda. Contohnya, yang ketiga, gaya ke atas di dalam air. Ya, jadi benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapatkan gaya ke atas oleh air. Coba saja Anda masukkan bola ke dalam air, kemudian di dalam air tersebut, bola tersebut Anda lepas. Pes, maka dia akan terlontar ke udara. Ya, nah, perbedaan besarnya gaya akan menyebabkan benda tenggelam, melayang, atau terapung. Nah, kemudian gaya juga ternyata mempengaruhi bentuk dari benda. Coba Anda kalau punya malam ya, Anda pencet-pencet, maka bentuknya berubah. Anda bisa merubahnya menjadi bentuk binatang ataupun bentuk apapun yang Anda inginkan. Nah, dari sini kita telah mempelajari banyak hal. Ya, yang pertama adalah gerak. Ya, jadi saya merangkum apa yang saya jelaskan pada hari ini. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya yang kita berikan kepada benda tersebut. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak atau yang tadinya bergerak dapat berhenti. Ya, gaya juga bisa merubah arah. Yang tadinya ke kiri, Anda rubah menjadi ke kanan. Ya, atau yang ke depan, Anda rubah menjadi ke belakang. Nah, kemudian ada bermacam-macam gaya, ya, seperti gaya otot, kemudian gaya pegas, gaya listrik statis, kemudian gaya magnet, kemudian gaya gravitasi, dan gaya gesek. Ada 6. Gaya gesek dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Contohnya rem tadi. Gaya gesek bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, Anda bisa selamat dengan adanya rem. Tetapi gaya gesek juga dapat merugikan kalau ternyata berlebihan. Seperti tadi, ban yang lama-lama aus karena adanya gaya gesek. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak aktivitas kita ya yang dilakukan dengan gaya baik disengaja maupun tidak sengaja. Misalnya saat kita berolahraga. Nah, itu ada gaya. Kemudian membuka dan menutup pintu. Kemudian pada saat Anda bersepeda, kemudian pada saat Anda diminta ibu bapak Anda untuk memindahkan benda, dan pada saat Anda mengangkat benda. Itulah rangkuman berkenaan dengan pembelajaran gaya pada hari ini. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.